Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, para subscriber yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberikan kemudahan di dalam menjalankan setiap kegiatan aktivitas kita masing-masing, baik sebagai seorang petani maupun yang lainnya. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa dan tawakal. Demikian kan kawan, pada kesempatan hari ini kami kedatangan tamu yang tak terduga dari petugas Pepandayan, tim pembina di wilayah kami. Perkenalkan Pak, dengan siapa? Izin perkenalkan diri, nama saya Kadek Wijaya Kusuma, asal dari Tulang Bawang. Saya di sini sebagai petugas dari Pepandayan yang bergelut di bidang kakao, Pak. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga langkah Bapak senantiasa diberikan kemudahan dengan rezeki yang berlimpah ruah, diberikan kesehatan, rahmat dan lain-lain. Jadi seperti inilah, alhamdulillah keadaan kami Pak, kerjanya di kebun kami dengan segala keterbatasan, baik ruang, waktu, tempat dan keadaan. Di sini ada klon Pak, yang ini dulu di Jambang, bijinya dari klon 45. Menurut Bapak sebagai tim pembina, ada perubahan dari segi apa klon yang ada di hadapan Bapak yang saat sekarang ini umurnya udah kurang lebihnya 2,5 tahun? Untuk menurut saya sih ini ya sudah bagus lah Pak ya. Untuk ini, kalau untuk perubahan sepertinya tidak ada perubahan. Ini udah masih ini 45. Karena di samping-sampingnya juga kan maksudnya 45 Pak ya kebanyakan ya? Ya, 45. Jadi mungkin tidak ada persebukan silang sehingga untuk buahnya tetap 45. Biasanya kalau terjadi perubahan itu karena di sekitarnya itu ada klon lain biasanya, klon lain sehingga menyebabkan perkawinan silang sehingga buahnya tidak mengikuti induknya atau biasanya akan berubah. Mohon petunjuknya Pak untuk perawatan yang memang meski dilakukan, karena kami sebagai petani secara umum kurang dan minimal pengetahuan tentang cara pengendalian hama maupun yang lainnya secara persis. Ya baik, mungkin untuk pengendalian hama ya Pak ya. Untuk pengendalian hama sendiri biasanya itu dikendalikan hama itu saat buah kakao ini seperti ini, sudah masih kecil Pak. Ya. Kenapa? Karena mesti ibaratnya kulitnya ini mesti lunak sehingga mudah diserang oleh hama. Bagiannya yaitu helopeltis itu yang menyebabkan dimana dia akan menyuntikkan telurnya ke dalam ini, sehingga dari telur itu kemudian menjadi larva, kemudian itu akan menghisap sari dari nutrisi dari buah kakao tersebut, sehingga menyebabkan yang dinamakan biasanya kita orang menyebutnya bangkelan Pak. Bangkelan. Berikele kalau istilah orang sini ya Pak ya. Beda-beda Pak. Berikele. Ya, untuk perantingan Pak seperti apa? Secara umum? Udah cukup bagus Pak ini untuk perantingan Pak. Kenapa? Karena ini juga ini nggak dipotong. Kenapa nggak dipotong? Ini fungsinya untuk menaungi di atas. Nah jika ini dipotong, nanti yang ditakutkan ketika ada sinar matahari langsung akan menyebabkan matahari itu langsung menyinari batang ini sehingga batang ini akan kering Pak. Nah ini sudah benar Pak, ini ada yang ke atas ini Pak. Untuk perantingan sudah bagus ini Pak. Sudah standar lah ibaratnya. Kami juga seperti ini untuk perantingan. Selebihnya Pak, untuk pemetikan supaya tidak mengganggu buah yang lain, sebaiknya seperti apa nanti setelah musim? Cara memotongnya mulai dari tangkalnya atau gimana? Nah kalau untuk pemetikan dia dipotongnya itu mendekati sini Pak. Ya di sini. Kalau untuk memetikan buah ya Pak ya. Tapi untuk perantingan diusahakan dia mepet ke batang utama Pak. Kenapa begitu? Karena akan agar menutup Pak ininya, kulitnya itu. Kalau tidak seperti itu nanti ditakutkan nanti akan menyebabkan busuk atau gimana gitu Pak. Untuk pengendalian hama sebaiknya untuk pestisida apa saja Pak rekomendasinya yang harus dipergunakan? Untuk insek ya Pak ya? Ya.
untuk insek dari kita biasanya itu ada alika, kemudian regen yang biasa kita digunakan di sini. Ya. Kenapa? Karena masih bisa maksudnya bahan aktifnya masih tidak terlalu berbahaya gitu loh Pak. Oh iya iya. Bagi lingkungan baik pun untuk kita sendiri gitu, Masih aman lah ya. Masih aman lah ibaratnya gitu. Oh iya. Untuk pengendalian busuknya Pak, secara umum di musim cuaca pergantian cuaca di daerah yang memiliki kelembapan yang tinggi. Nah untuk itu untuk busuk sendiri biasanya bisa kita tanggulangi yaitu sebenarnya dengan kita harus mengetahui busuk itu mulainya itu kayak mana kan. Biasanya itu ada kayak sebiji koin kayak hitam gitu Pak ya. Ya. Kemudian itu langsung dibuang Pak, Oh, dibakar. Ya. Kenapa begitu? Karena itu kan ada sporanya Pak ya. Ditakutkan nanti ketika hujan ataupun angin terbawa sporanya itu akan nyebar kemana-mana Pak. Sehingga busuk buah itu akan menyebar ke tanaman lainnya Pak. Jadi kuncinya secara umum pengendalian busuk kita mulai dari tanda yang harus segera dikenali Mas ya. Iya, kenali langsung ambil tindakan saja Pak. Jangan dibiarkan Pak. Ya. Nah, jika dibiarkan ya itu nanti menyebabkan yang lainnya akan cepat menular Pak. Ya, spora jamur terinfeksi ya. Oh iya iya. Seperti itu Pak. Ini pengetahuan secara umum, secara khusus dari Bapak. Terima kasih, semoga bermanfaat atas bimbingannya, petunjuknya sebagai seorang petugas yang kami harapkan dari petani. Tentunya ini motivasi tersendiri. Terima kasih atas kehadirannya. Beginilah kawan-kawan, para petani coklat dimanapun Anda berada, bahwasanya di sini sudah disampaikan secara panjang lebar dari segi perantingan, pemeliharaan buah dari sejak dini, dari serangan helopeltis dan yang lainnya, terlebih pada busuk buah. Di sini sangat lengkap keterangannya dari Bapak siapa tadi Pak? Kadek Wijaya Kusuma selaku tim pembimbing dari pihak Papandayan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa dan tawakal. Bagikan kawan yang barusan menyaksikan video ini, kami mohon partisipasinya, dukungannya. Apabila sekiranya di dalam video ini ada manfaatnya bagikan kawan, menambah motivasi, spirit untuk lebih semangat, untuk di subscribe, di like, di share, di komen, dan dinyalakan tombol notifikasi supaya mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload. Selamat berjumpa di kesempatan yang akan datang. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya telah menonton video kami. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.